Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Evan Matmati Purba. Saya ketua dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang penjajahan pemerintahan Belanda. Nama-nama kelompok dari kelompok 3 adalah Evan Matmati Purba, Iskia Ginting, Aprilia Forenzel Simanjorang, dan Angeliva Mentari Berukutaren. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizky Ginting, kelas 11 MIPA 1 dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Angeliva Mentari dari kelas 11 MIPA 1, saya dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Aprila Forenzel Bersimanjorang dari kelas 11 MIPA 1 dari kelompok 3. Pemerintahan Republik Bataaf tahun 1795 terjadi perubahan di negeri Belanda. Munculnya kelompok yang menamai kelompoknya Republik Bataaf yang dipimpin Louis Napoleon. Republik Bataaf adalah pemerintahan baru Belanda. Sebagian besar dari Perancis, kelompok ini terpengaruh semboyan revolusi. Perancis, liberté, kemerdekaan, égalité, persamaan, fraternité, persaudaraan. 1795 Belanda diserang Prancis. Raja William V melarikan diri ke Inggris. Oleh pemerintah Inggris, Raja William V ditempatkan di kota Kew. Raja mengeluarkan perintah surat-surat Kew yang isinya adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Herman William Deanders, 1808-1811. Tugas utama mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Bidang pertahanan dan keamanan memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Deanders melakukan langkah-langkah. 1. Membangun benteng-benteng pertahanan baru. 2. Membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, Deanders tidak membawa pasukan. 4. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sepanjang plus minus 1100 km. B. Pemerintahan Johnson 1811. Pada bulan Mei 1811, Deanders dipanggil ulang ke negerinya digantikan oleh John William Johnson. Johnson dikenal sebagai seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelumnya Johnson menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan tahun 1802 sampai 1806. Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Penyerahan Johnson secara resmi ke Inggris ditandai adanya kapitulasi Tuntang 18 September 1811. Bidang pemerintahan. Deanders juga melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. Bidang sosial ekonomi. Deanders juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di tanah Hindia sembari mengumpulkan dana untuk biaya perang. A. Kebijakan dalam bidang pemerintahan. Untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekitarnya membenci Belanda. Strategi ini sekaligus juga sebagai upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai Kepulauan Nusantara. 2. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia pada tahun 1811 sampai 1816. Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di India. Gubernur Jenderal Lord meminta secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasanya. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia. Sebagai penguasa Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahannya. B. Tindakan dalam bidang ekonomi. Raffles telah melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian di Hindia. Beberapa kebijakan dan tindakan yang dijalankan Raffles antara lain sebagai berikut. 1. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah atau land rent. 2. Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. 3. Penghapusan kerja rodi dan perbudakan. 4. Penghapusan sistem monopoli. 5. Peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan.
3. Dominasi pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Salah satu isi konvensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. A. Jalan tengah bersama Komisaris Jenderal. Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama Komisaris Jenderal. Komisaris ini dibentuk oleh Pangeran William VI yang terdiri atas 3 orang, yakni Cornelis Theodorus Elot sebagai ketua, Arnold Ardian Busquets sebagai anggota, dan Alexander Gerhard Philipp Baron van der Capellen sebagai anggota. Komisaris Jenderal sepakat mengadopsi kebijakan Raffles untuk menerapkan prinsip liberal, tetapi pada kenyataannya di Hindia dalam keadaan terus merosot dan pemerintahan mengalami kerugian. Kaum liberal berkeyakinan bahwa pengelolaan negeri jajahan akan mendapatkan untung bila diserahkan pada swasta dan rakyat bebas dalam menanam. Kelompok konservatif berpendapat pengelolaan tanah jajahan akan menghasilkan keuntungan jika ditangani langsung pemerintah dengan pengawasan yang sangat ketat. Akhirnya Komisaris Jenderal sepakat dengan jalan tengah. Maksudnya eksploitasi di tanah jajahan langsung ditangani pemerintah Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan bagi negeri induk, di samping mengusahakan kebebasan penduduk dan pihak swasta untuk berusaha di tanah jajahan. B. Sistem tanam paksa. Pemerintah Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Ketentuan tanam paksa, Raja William tertarik serta setuju dengan usulan dan perkiraan Van den Bosch tersebut. Tahun 1830 Van den Bosch diangkat sebagai gubernur jenderal baru di Jawa. Secara rinci, beberapa ketentuan tanam paksa itu termuat pada lembaran negara Staatsblad pada tahun 1834 nomor 22. Ketentuan itu antara lain: 1. Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. 2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. 3. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk tanam padi. 4. Tanah yang disediakan untuk tanaman tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. 5. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. 6. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani menjadi tanggungan pemerintah. 7. Penduduk desa yang bekerja di tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada di bawah pengawasan. 7. Penduduk desa yang bekerja di tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi sebagai pegawai Eropa merupakan pengawasan secara umum. 8. Penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun. Pelaksanaan tanam paksa. Pelaksanaan tanam paksa menggunakan organisasi desa, di mana kepala desa penggerak para petani juga sebagai penghubung KPD pejabat pemerintah. Peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan penerapannya. Hal ini menyebabkan korupsi oleh para pejabat. Hal ini menyebabkan penderitaan rakyat. Sementara itu Belanda telah berhasil mengeruk kekayaan dan keuntungan di mana hutang VOC dapat dilunasi, benteng pertahanan dibangun. Sistem usaha swasta. Pelaksanaan tanam paksa memang telah berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Para pemegang saham perusahaan NHM atau Netherlands Handel Maatschappij yang mendukung pelaksanaan tanam paksa karena mendapatkan hak monopoli untuk mengangkut hasil-hasil tanam paksa dari Hindia Belanda ke Eropa. Yang A. Kaum liberal menuntut pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal tersebut didorong oleh terbitnya 2 buah buku pada tahun 1860, yakni buku Max Havelaar tulisan Edward Douwesdekker dengan nama samaran Multatuli dan buku berjudul Suiker Kontraktor atau Kontrak-kontrak Gula tulisan Frans van Daput. Di dalam Traktat Sumatera itu antara lain dijelaskan bahwa Belanda diberikan kebebasan untuk meluaskan daerahnya sampai ke Aceh. Seiring dengan upaya
pembaruan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan. Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. 1. Tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undangan Perbendaharaan Negara. 2. Undang-Undang Gula. 3. Undang-Undang Agraria. Tanah jajahan berfungsi sebagai 1. Tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing. 2. Tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa. 3. Penyediaan tenaga kerja yang murah. D. Perkembangan agama Kristen. Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Agama Hindu, Buddha, dan Islam. Penyebaran agama Kristen juga melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan. Dapat dijelaskan bahwa agama Kristen atau Katolik dan Protestan masuk dengan cara damai melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan. Singkatnya, agama Katolik dan Kristen dapat berkembang di berbagai tempat di Indonesia, termasuk di Batavia dan Jawa pada umumnya. Bahkan di Jawa ada sebutan Kristen Jawa. Inilah yang dapat kami jelaskan tentang materi penjajahan pemerintahan Belanda. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih.